Tuhan adalah Tuhan yang maha kreatif, sekaligus maha berdaulat. Kreatifnya adalah bahwa Tuhan bisa saja memakai beraneka ragam cara dan bermacam-macam rencana Dia bisa wujud nyatakan, menjadi nyata dan terlaksana. Begitu pula Dia maha berdaulat bukan saja mengatur kehidupan kita orang percaya, tapi Dia juga berdaulat untuk memakai apa saja dan siapa saja Tuhan bisa menyatakan dirinya. Inilah yang menunjukkan betapa tidak terbatasnya Tuhan kita. Dengan cara yang ajaib, Dia bisa melakukan berbagai macam karya-karya yang bukan saja membuat para pengikutnya berdecak kagum, tetapi terus-menerus hidup di dalam hati yang menyembah dan memuliakan Tuhan, memujanya senantiasa. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini, yang akan menyapa lagi dari kisah kitab Hakim-Hakim, yang setiap hakim-hakim memiliki keunikan tersendiri, dan kali ini adalah seorang hakim yang diangkat secara khusus dan memiliki keunikan. Hanya satu ayat yang mencatat dia dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Sesudah dia atau Ehud, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Samgar adalah seorang hakim yang memang tidak terlalu dikenal oleh banyak orang. Dan mengapa dia tidak terlalu terkenal dikatakan Samgar bin Anat? Diduga Samgar ini adalah bukan murni orang Yahudi yang biasa dari kalangan orang Yahudi dan suku-suku yang ada lah yang diangkat jadi hakim. Kemungkinan besar Samgar bin Anat ini memang berasal dari suku Yehuda, tetapi dari sebuah perkawinan campur dengan orang Kanaan, karena Anat itu adalah orang Kanaan. Inilah mungkin yang menyebabkan Samgar tidak terlalu dikenal di kalangan Israel. Tapi unik dan menariknya adalah bahwa Samgar termasuk di dalam kategori hakim-hakim. Di dalam ayat 31 tadi dikatakan, demikianlah Samgar juga menyelamatkan orang Israel. Menarik sekali bahwa Samgar walaupun dia tidak murni orang Israel, tapi dia ikut menyelamatkan orang Israel. Ini menunjukkan betapa memang keturunan dari percampuran apapun juga, bila dia Tuhan mau pakai, dikaruniakan kekuatan dan wewenang yang khusus, maka dia akan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang menarik lagi adalah cara dia menyelamatkan orang Israel, yaitu Samgar menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Bayangkan, tongkat penghalau lembu sebenarnya bukan senjata untuk perang. Hanya tongkat yang sangat sederhana, kemungkinan memang ujungnya adalah bagian yang tajam dan bisa menusuk atau membunuh. Namun yang membuat kita berdecak kagum adalah hanya dengan satu tongkat penghalau lembu, 600 orang Filistin tewas. Bagaimana caranya? Tentu saja ini hal yang mustahil terjadi. Ini bahkan menjadi seperti mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan lewat seorang yang tidak terlalu dikenal, lewat seorang yang sangat biasa
dengan alat atau senjata yang sangat sederhana. Kita masih ingat ada tokoh lain yaitu Raja Daud yang melawan Goliat dengan senjata yang tidak biasa digunakan orang-orang waktu itu untuk berperang, dengan hanya ketapel dan 5 batu yang dia pakai untuk membunuh juga orang Filistin yaitu Goliat. Tapi kali ini Samgar juga dikatakan satu tongkat penghalau lembu dipakai untuk membunuh 600 musuh orang Israel. Betapa apa yang disampaikan dari satu ayat tentang Samgar ini yang lalu juga ikut dipuji dalam doa puji-pujian Deborah nantinya dalam Hakim-Hakim pasal 5. Di situ justru kita melihat betapa tokoh sederhana yang tidak terlalu dikenal ini justru dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa saja memberikan kepada seorang yang sangat biasa untuk menjadi orang yang luar biasa, bukan karena dirinya yang luar biasa, tapi karena Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam diri dan hidupnya. Dan Tuhan yang luar biasa itu juga yang memakai orang yang biasa itu, yang tidak terlalu dikenal, bisa jadi kekuatan luar biasa Tuhan berikan pula. Dan segala apa yang tadinya biasa menjadi luar biasa itu adalah karena tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga memberi kemenangan yang luar biasa pula, bahkan membuat Tuhan yang luar biasa itu makin dikenal. Bukankah di balik setiap pertarungan dan perjuangan para hakim ada Tuhan yang selalu memperlengkapi hakim-hakim yang ada. Dan yang menarik pula bagaimana Tuhan memakai cara dan senjata-senjata yang unik dari para hakim yang melayani. Kita tahu sendiri bagaimana para hakim yang hanya melawan dengan senjata apa adanya, tetapi justru yang apa adanya itu sesungguhnya oleh Tuhan menjadi ada apa-apanya. Ada kekuatan yang Tuhan bekerja lewat alat itu untuk menjadi alat agar Tuhan bisa dimuliakan dan dipuja. Pelajaran dari kisah Samgar, hakim yang sederhana dan tidak terlalu dikenal, adalah bahwa Tuhan bisa justru memakai orang-orang yang tidak dikenal dan terkenal agar namanya makin dikenal. Begitu pula Tuhan bisa saja pakai siapapun, orang apapun dari latar belakang dan kehidupan yang seperti apapun. Di tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Tuhan juga bisa pakai dengan cara apa saja untuk maksud hatinya terlaksana. Dan tujuannya satu, yaitu agar nama Tuhan selalu dipuja, dikenal oleh banyak orang. Apa yang kita pelajari hari ini memberitahukan kepada kita betapa luar biasanya Tuhan kita. Karena itu bersandarlah tetap kepadanya. Kita mungkin seperti tongkat penghalau lembu yang sangat sederhana dan tidak berguna untuk sebuah peperangan. Tapi bukan tidak mungkin, di tangan Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Karena itu berserahlah, biarlah hidup kita ditangani oleh tangan Tuhan, agar kita mampu menangani segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.